Selamat siang Bapak, perkenalkan di sini saya dengan Bidan Daniel Cynthia. Sebelumnya sudah bicara dengan Bapak siapa? Ilham. Baik Bapak Ilham. Sebelumnya prosesnya sudah dalam keadaan tertutup ya Pak ya, pintunya sudah tertutup. Baik, sebelumnya ada yang bisa saya bantu? Saya di sini mau mengetahui apa itu fertilitas, Mbak. Baik. Jadi di sini Bapak ingin mengetahui tentang fertilitas atau pemeriksaan tambahan fertilitas dalam pranikah ya Pak ya. Ya. Baik, nanti di sini saya akan menjelaskan tentang apa saja pemeriksaan tambahan fertilitas ya Pak ya. Sebelumnya Bapak udah pernah dengar tentang fertilitas atau belum? Belum. Belum ya Pak ya. Baik, di sini saya punya sekilas lembar balik ya Pak ya di tablet ini. Nanti kita bisa sama-sama melihat apa itu tentang fertilitas ya Pak ya. Ya. Baik, jadi tujuan saya di sini menjelaskan tentang fertilitas adalah untuk mengetahui ada tidaknya gangguan fertilitas dalam pranikah untuk Bapak Bapak siapa tadi namanya Pak? Ilham. Baik, untuk Bapak Ilham ya Pak ya. Ya. Yang pertama-tama itu apa saja pemeriksaan tambahan fertilitas pranikah, yaitu nanti pemeriksaannya itu ada pemeriksaan semen, lalu pemeriksaan suhu basal, kemudian pemeriksaan lendir serviks, kemudian pemeriksaan VEN, lalu ada uji pasca senggama ya Pak ya. Jadi ada 5 ya Pak ya nanti pemeriksaannya. Nah, yang pertama-tama saya akan menjelaskan tentang apa itu pemeriksaan semen atau analisis semen ya Pak ya. Sama-sama kita lihat di sini ya Pak ya. Untuk analisis semen itu adalah pemeriksaan laboratorium yang bertujuan untuk mengetahui kualitas mani atau semen dari seorang pria. Seperti itu. Nah, untuk cara pengambilan dari pemeriksaan semen tadi itu nanti Bapak diminta untuk menghindari aktivitas seksual atau ejakulasi selama 2-5 hari sebelum pengambilan sampel ya Pak ya. Nanti hal ini tuh untuk memastikan bahwa analisis dilakukan dalam kondisi yang optimal. Jika memungkinkan jangan menghindari aktivitas seksual selama lebih dari 1-2 minggu sebelum pengambilan sampel. Jangka waktu yang terlalu lama tanpa aktivitas seksual atau ejakulasi dapat menyebabkan penurunan jumlah dan gerakan dari spermanya itu. Nanti untuk cara pengambilannya, nanti Bapak diberikan tabung sampel yang bersifat bersih dan steril. Nanti untuk menampung hasil sperma yang setelah melalui proses masturbasi tersebut ya Pak ya. Ya. Nah, nanti setelah diambil hasil dari analisis air mani itu biasanya dapat diketahui dalam 1 atau 2 hari. Nilai normalnya dapat bervariasi antar laboratorium seperti itu. Seperti itu ya Pak ya. Lalu selanjutnya ada pemeriksaan suhu basal. Nah, apa itu suhu basal? Suhu basal itu adalah suhu tubuh Bapak di pagi hari sebelum bangun di tempat tidur dan beraktivitas seperti itu. Nah, biasanya perubahan suhu basal tubuh itu akan terjadi sekitar 12 sampai 24 jam setelah ovulasi atau masa subur berlangsung. Nah, inilah mengapa pengukuran suhu basal tubuh bukan untuk menentukan kapan harus melakukan hubungan seks, tapi untuk memberitahu bahwa kapan masa ovulasi itu terjadi ya Pak ya. Banyak cara untuk menentukan suhu basal ya Pak ya. Ada beberapa dokter ahli kandungan menyarankan pasien untuk mengukur suhu basal tubuh itu ketika mereka mencoba untuk proses hamil. Tujuannya untuk mengetahui apakah ovulasi berlangsung normal atau tidak. Bila melakukan pencatatan secara rutin dan teratur, dokter bisa segera mengidentifikasi dan mencoba mengatasi masalah ovulasi dan masa subur secepat mungkin, seperti itu. Lalu bagaimana cara mengukur suhu basal tubuh ini dapat mendeteksi ovulasi atau tidak? Normalnya suhu tubuh perempuan saat tidak berovulasi adalah 35,5 derajat Celcius sampai dengan 36 derajat Celcius, tergantung pada individu dan suhu tempat tinggalnya. Setelah telur dilepaskan oleh indung telur, ovarium, rata-rata perempuan akan mengalami kenaikan suhu basal tubuh sekitar 0,5 derajat Celcius ya Pak ya. Berarti lebih hangat suhu tubuhnya. Karena setelah ovulasi, peristiwa pelepasan telur oleh indung telur yang merupakan masa subur, indung telur mengeluarkan hormon progesteron. Nah, untuk hormon ini nanti akan memanaskan segalanya di tubuh.
dan bekerja penuh mempersiapkan lapisan rahim untuk memungkinkan terjadinya kehamilan ya Pak ya. Suhu basal akan terus naik dan meningkat lagi sekitar 0,5 derajat Celcius sampai tepat sebelum menstruasi. Lalu akhirnya kembali ke suhu normal ya Pak ya. Bila hamil, suhu tubuh akan tetap tinggi sampai melalui trimester pertama. Kemudian bila suhu tubuh tidak mengikuti pola perubahan ini, ada kemungkinan tidak mengalami masalah ovulasi atau masa subur. Untuk teknik pengukurannya sendiri itu bisa dengan cara pertama, karena perbedaan temperatur tubuh saat ovulasi dan masa subur sangat kecil, maka perlu dilakukan pengukuran dengan termometer spesial suhu basal tubuh ya Pak ya. Termometer suhu basal tubuh mencatat kenaikan suhu lebih akurat ketimbang termometer yang biasa. Termometer yang buat demam itu bukan ya Pak ya. Lalu bisa memilih termometer jenis merkuri atau yang digital. Lalu yang kedua, siapkan diagram grafik yang bisa didapatkan dari dokter ahli kandungan atau dibuat sendiri. Untuk membuat grafik perubahan suhu yang akurat, Anda harus mengukur temperatur tubuh sesaat setelah bangun tidur di pagi hari, dan sebisa mungkin mengukur suhu tubuh basal dilakukan di waktu yang sama. Jadi misal pada hari ini diukurnya pada jam 6 atau jam 7 pagi. Jadi selanjutnya sampai seterusnya itu di jam yang sama ya Pak ya. Ini pengukuran suhu basalnya untuk pihak yang perempuan ya Pak ya. Caranya itu dengan cara letakkan temperatur atau termometer suhu basal tadi di samping tempat tidur. Lakukan pengukuran sebelum beranjak dari tempat tidur, berbicara, makan, minum, dan berhubungan seks. Jadi benar-benar baru bangun tidur langsung diukur suhu basalnya seperti itu ya Pak ya. Nah, untuk termometer suhu tubuh basal harus dimasukkan ke mulut atau ke dubur selama kurang lebih 5 menit penuh. Jadi bisa dimasukkan ke dalam mulut atau ke dubur ya Pak ya, selama 5 menit penuh. Nah, untuk hasil pengukuran itu dicatat dalam selembar grafik yang sudah ada tadi ya Pak ya. Untuk grafik suhu basal yang sudah didapatkan dari dokter spesialis kandungan atau dibuat sendiri tadi. Seperti itu ya Pak ya. Nah, grafik ini akan memberikan pola perubahan suhu tubuh saat siklus menstruasi dan saat siklus masa subur ya Pak ya. Untuk setiap orang polanya itu beda-beda. Ada yang mengalami lonjakan suhu secara tiba-tiba, ada yang mengalami naik secara bertahap. Pola ini kadang bervariasi dari siklus ke siklus. Nah, ini untuk pihak perempuan yang tadi ya Pak ya. Lalu ada penghitungan masa subur. Untuk penghitungan masa subur itu dimulai dari sekitar waktu ovulasi, yaitu 5 hari sebelum ovulasi terjadi. Biasanya masa subur wanita itu terjadi sekitar 12-16 hari sebelum masa haid berikutnya. Dengan kata lain, rata-rata wanita mengalami masa subur di antara hari ke-10 sampai hari ke-17 setelah hari pertama menstruasi. Itu adalah masa suburnya ya Pak ya. Lalu kemudian selanjutnya ada pemeriksaan dari lendir serviks. Nah, untuk pemeriksaan lendir serviks ini sendiri yaitu adalah sebelum memeriksanya pelajari terlebih dahulu karakteristik lendir serviks sepanjang siklus menstruasi. Dengan demikian, kita dapat menentukan atau memantau siklus menstruasi dan ovulasi dengan lebih efektif. Lendir serviks mungkin tidak akan keluar dalam 3-4 hari setelah masa menstruasi selesai. Setelah beberapa hari pertama, sedikit lendir serviks yang keruh dan lengket mungkin akan keluar selama 3-5 hari. Lalu kemudian ada bagaimana cara memeriksa dari lendir serviks tadi. Nah, untuk cara pemeriksaan lendir serviks tadi itu bisa dengan ini untuk dilakukan untuk pihak perempuan ya Pak ya. Nah, untuk pemeriksaan lendir serviks itu diperiksa di pakaian dalamnya itu, dan biasanya kita bisa lihat itu di pakaian dalam itu ada atau tidaknya lendir dari serviks itu tadi dengan cara mengamati sekresi atau lendir yang menempel pada pakaian dalam itu ya Pak ya. Nah, cara ini itu bisa membantu menentukan fase dalam siklus menstruasi. Bisa juga memanfaatkan ini jika tidak ada lendir yang menempel jika setelah buang air kecil itu biasanya dibersihkan atau dikeringkan dengan tisu itu kan Pak. Nah, biasanya ada
lendir yang nempel itu bisa dilihat ada atau tidaknya lendir yang menempel di tisu tersebut. Nah, nanti dari lendir itu kita bisa tahu nih karakteristik dari lendir serviks yang menempel di pakaian dalam atau di tisu itu tadi ya Pak ya. Lalu nah, cara ini itu efektif untuk membantu mengevaluasi siklus menstruasi dan ovulasi secara efektif dan membantu mencegah atau memperbesar peluang kehamilan. Jika ingin mencegah atau ingin mempercepat proses kehamilan bisa menggunakan cara yang ini tadi ya Pak ya, salah satunya. Nah, selanjutnya ada pemeriksaan test friend ya Pak ya, atau pemeriksaan uji pakis. Nah, untuk uji pakis ini adalah merupakan salah satu parameter dalam mengevaluasi dari lendir serviks tadi ya Pak ya, yang sudah diperiksa di awal tadi. Nah, untuk pemeriksaan ini biasanya itu paling sering dilakukan pada saat ovulasi. Bentuk pakis akan lebih jelas terlihat apabila diambil sampel lendir pada waktu yang mendekati ovulasi, di mana struktur tersebut akan mengering menjadi sebuah bentuk seperti daun pakis atau test fan tadi ya Pak ya. Nah, lalu selanjutnya ada uji pasca senggama. Untuk uji pasca senggama ini adalah uji pemeriksaan pasca senggama. Yang dimaksud adalah untuk mengetahui kemampuan tembus spermatozoa menyerbu lendir serviks tadi ya Pak ya. Caranya itu bisa dianjurkan melakukan hubungan seks di rumah dan setelah 2 jam datang ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Nah, lendir serviks diambil dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan jumlah spermatozoanya itu yang dijumpai di lendir serviks tersebut. Pemeriksaan ini biasanya dilakukan sekitar perkiraan pada masa ovulasi, yaitu pada hari ke-12, ke-13, 14 dalam hitungan menstruasi pertama dan dianggap hari pertama. Hasilnya belum. Baik Bapak, dari yang saya jelaskan tadi mungkin ada yang ingin Bapak tanyakan atau belum mengerti sebelumnya? Tidak ada. Baik, jika tidak ada, saya ingin menanyakan beberapa hal ya Pak ya. Tadi untuk pemeriksaan fertilitas yang Bapak ingat saja tadi ada apa saja Pak? Ada uji semen. Oke, uji semen, kemudian Ada uji lendir. uji lendir serviks ya Pak ya. Ya. Ya, terus selanjutnya Ada uji apa Pak? uji suhu Suhu, tubuh. oh ya, suhu tubuh basal ya Pak ya, lebih Iya. tepatnya. Kemudian selanjutnya ada uji pasca senggama. senggama. Baik, berarti dari yang saya jelaskan tadi Bapak sudah paham ya Pak ya. Iya. Nanti jika memang ada yang ingin masih bingung atau dirasa masih kurang atau ingin ada yang ditanyakan lagi, Bapak bisa datang lagi ke klinik ya Pak ya. Iya. Terima kasih atas waktunya ya Pak ya. Saya tutup untuk lembar baliknya ya Pak ya.